Maret 2025 kita akan bahas balik dengan XAUSD di daily-nya dulu seperti biasa. Biar teman-teman memperhatikan bahwa apa sih yang terjadi di XAUSD. Oh ternyata nggak ada perubahan. Ya nggak ada perubahan. Kenapa saya bilang nggak ada perubahan? Karena 1, 2, 3, 4, 5 hari terakhir semenjak hari Selasa dia hanya gerak di sini-sini aja. Atas dia nggak break lanjut, bawah dia nggak break lanjut. Kemarin saya berharap di news NFP lah yang bisa ngebreak zona ini. Ternyata enggak teman-teman. Nampaknya ini akan ada di news CPI ya. Akan rilisnya CPI ini yang menentukan kemana. Dan let's see lah bagaimana pembentukannya. Tapi sekarang at least teman-teman tahu ya bahwa dia karena nggak bergerak kemana-mana, so it means hanya di sini-sini aja. Yang artinya apa kalau dia di sini-sini aja? Ya berarti patokannya highest-nya sama, ya kan? Dengan lowest-nya pun juga sama. Kalau kita ngomongin previous daily high dan previous daily low, this level sebenarnya dia di 2930, lowest-nya ada di 2896. Sedangkan pergerakan hari ini masih bergerak tektokan aja, nggak ada perubahan. It means masih bentuk base dengan tail yang panjang. Kalian lihat tail yang panjang ini artinya apa? Volatile. Artinya dalam satu hari dia bisa hajar atas tapi closingannya ke bawah, bisa dia drop bawah, closingannya dekat ke atas, atau bahkan hajar atas dan bawah, closingannya kembali di dekat open. Jadi cukup inilah menyulitkan lah kalau misalnya kita trading, tapi inilah membuka potential profit ke depannya kepada kita. So saya akan masuk ke Wanda kita ngomong di H4. Di H4 kita akan lihat naked chart. Secara naked chart tentu kalian ngelihat apa yang saya lihat juga ya. Dimana tadi saya bilang semenjak Selasa dia nggak ada perubahan. Ya ini yang terjadi, hanya base. Dan ini adalah base yang menarik. Kenapa saya bilang menarik? Sekalinya dia breakout, ya di H4 dia sekalinya breakout aja. Misal di sini dia berhasil break 2925, 2926, terbang tinggi akan sangat amat tinggi, bisa nembus 2945 sampai 2950-an. Dan ketika dia drop, maka dropnya pun akan sangat amat signifikan, bisa balik ke 2800-an atau 2800-an below lah, 2860, 2850-an. Jadi base ini nih yang kita tunggu-tunggu. Base ini nih yang menarik perhatian kita. Apakah akan teruji untuk lanjut bullish? So, we will see another all time high atau malah dia akan drop yang signifikan. Sekarang kita akan masuk di H1. Tempat kita menjalankan trade-nya kita sendiri. Ini level nggak di breakout teman-teman semalam dari kemarin sih. Kalian bisa ingat 2906 ini adalah level, tentu teman-teman yang tahu adalah teman-teman di Grow Account karena hampir sama levelnya ini untuk area saya trade. 2906, 2904 ini adalah base yang saya sampaikan. Dimana NFP kemarin we really getting the profit, teman-teman bisa perhatikan di sini. Drop signifikan, makan sampai 2903.8, lalu dia lanjut bullish really strong sampai 2928, tembus sampai 2930-an. Ya. Dan di retest kembali di jam 1 malam, gak breakout, lanjut bullish kembali. Ya, kalian bisa perhatikan sebenarnya this level still holds, it's still a good level, still a good point of view yang bisa kita manfaatkan dan really strong juga untuk penguatan yang terjadi. So menurut saya 2906, 2904 will be my places untuk entry buy high risk. 1. 2893, 2891 will be my next buy high risk. Ini adalah dua level buy high risk saya yang tidak berubah. Tarik di level, kalian bisa perhatikan. Nanti dia nge-retest, maka di sini saya akan gambarkan salah satu level buy for scalping. Nanti adalah saya tunjukkan ke teman-teman sekalian. Lalu kalau misalnya kita ngomongin buy medium risk, nggak berubah dari kemarin teman-teman. 2836, 2834 will be my buy medium risk. Jadi sama ya, 0604 high risk, 9391 high risk, 3634 medium risk. Now kita ngomongin area sell-nya. Di mana aja area sell-nya? Kalian bisa perhatikan di sini dia drop signifikan, nahan lalu diketahan bullish, balik retracement. So at least kita bisa tarik Fibonacci retracement, this one to this one. Sekarang kalian bisa perhatikan mereka ketahan semuanya di 0.5 ya, di 2916. Lalu ada 618-nya di 2919 dan 79-nya di 2924. Sebenarnya kalau setelah 79 ini ya level sell yang memang saya perhatikan dari tadi. Tapi 618 kalian bisa lihat ya, 2919 is it the level yang akan saya manfaatkan for sell position. 2919, 2921. Ya,
2919, 2921 ini will be my sell position yang bisa kita manfaatkan untuk area sell high risk. Jadi akan ada 2 sell high risk. Ini nanti saya akan adjust lagi. Kenapa di adjust? Karena tadi teman-teman ingat waktu saya tarik dia ada di berapa? Betul, 2924. Berarti usah kita tarik dan kita adjust will be on this one. Ya, di 2924 sampai ke 2926. Jadi ini adalah gambaran paling simple dan paling dekatnya. Buy 906, 904, 93, 91 high risk selama 906 nggak di breakout di H1, dan ini selama 2893 yang nggak di breakout di H1. Lalu medium risknya adalah 2836, 2834. Sedangkan untuk sell ada 2, high risk juga 2919, 2921 selama 2919 nggak di breakout di H1, 2924, 2926 selama 2924 nggak di breakout di H1. Kenapa sih kok kita berharap dia nggak di breakout? Karena sekalinya di breakout tentu akan going up really strong. So by continuation saya after dia break 2926 ini, jadi 2927 up, saya akan hitung sebagai buy continuation. Sekarang pertanyaannya adalah di mana area-area kita bisa manfaatkan for scalping. Jadi kita ngomongin di time frame yang lebih rendah, di mana time frame ini akan menjadi patokan-patokan kita untuk kita perhatikan. If we check by this level, kita ambil aja this highest to lowest one. 618 paling dekat ini ada di 2908, 05-nya di 2910. Which is kalau kalian lihat ini adalah area yang nahan dari tadi XAUSD nggak drop lebih dalam kan ya. Base baru lah kalau kita bisa bilang. High risk, yes tentu. Ini adalah level yang sangat amat high risk, kalian bisa perhatikan. Tapi seandainya this level still holds, maka dia bisa kembali rebound. Tidak-tidaknya reboundnya pun juga akan strong rebound lah. Jadi kalau bisa saya bulatkan, untuk buy scalping, teman-teman bisa manfaatkan 2910, 2908. Hanya satu aja zona buy scalping, nggak sebanyak yang biasanya. Ya, 2908. Patokannya apa? Ya, manfaatkan dalam lower time frame. Seandainya dia break kenceng, contoh candlestick sekuat ini nih. Ini kan candlestick satu merah nih kan. Ini seandainya candlestick yang terjadi, tentu ini akan break ya. Sehingga kalau dia break, teman-teman mending nunggu dia nge-retest di closingan H1 2906-nya. Jadi 2910, 2908, atau kalian bisa lebih rendahkan lagi, jadi 2909, 2908 terserah. Jadi disesuaikan aja, itu bisa dimanfaatkan. Sell-nya di mana? Nah, itu adalah pertanyaan lanjutannya. Sell-nya di mana? Ini kan M15. Kalau misalnya kita lihat di M5, tentu kalian akan lihat beberapa level yang dari tadi nahan drop signifikan di penutupan terakhir. Lalu di sini dia nge-retest beberapa kali tapi nggak berhasil break, terus teman-teman bisa perhatikan still going up, and still going up. Kalau misalnya kita ngomongin within this level, sebenarnya ada 2 area sell yang menarik. Ini satu, tapi dekat-dekat banget ya sebenarnya. Ini 2. Dan ini nanti dikonfirmasi lagi di M15 sih. Ya, kalian bisa perhatikan 1 dan 2 ini jaraknya sebenarnya 10 pips masing-masing harusnya. Ini adalah 2917, 2916. Dan bawahnya sebenarnya ini adalah 2914, ya ini 2914 below sampai 2915. Jadi 2 zona ini sebenarnya adalah sell yang bisa dimanfaatkan. Cuman menurut saya ya tadi seperti biasa teman-teman, ini seandainya dia strong hajar ke atas, tentu dia akan bullish. Sama seperti yang tadi saya bilang, selama dia confirm dalam lower time frame, supposedly it's gonna be a good places. Contoh kita ngomongin dia bullish dan bullish lagi, anggap 2 kali bullish seperti ini. Tentu kan ini akan break keseluruhannya. Dia break this level, dia break this level. Makanya menurut saya better kita nunggu. Cuman ini adalah 3 zona scalping yang bisa dimanfaatkan dan zona-zona paling dekat dalam lower time frame semua nih teman-teman. Ya, ini semua saya patoknya dalam lower time frame. Jadi kalian bisa perhatikan ini M15, ini M5. Kalian bisa perhatikan juga ya. So, up, drop, ketahan, means ini salah satu level yang menarik. If dia going up di sini, manfaatkan bullet scalping, going up sini manfaatkan bullet scalping. Only to wait sampai 2919, 2921. Perlu nggak di abuse terus zona scalpingnya? Menurut saya perlu kalau misalnya kalian memang suka untuk scalper. Cuman kalau misalnya nggak, mending kalian nunggunya di level-level yang memang sudah ditentukan di area-area high risk-nya. Jadi this 3 level adalah area penting yang menurut saya bisa kalian patok. 2910, 2908, 2914, 2915, 2916, 2917. Kalau ada yang nanya, kalau misalnya scalping menggunakan mapping ini seperti apa sih?
Maka saya bisa jelaskan, scalping itu kalian manfaatkan dalam area supply dan demand. Ini area supply dan demand tapi minor, karena apa? Karena kita ngambilnya di M5 dan M15. Dan kalian manfaatkan di lower time frame zone only. Jadi waitingnya di lower time frame, di M1, M5, M15. Kalian incarnya berapa banyak sih kalau misalnya saya mau open atau misalnya mau looking for take profit di zona scalping? Normalnya adalah 5-10 pips aja, karena kita ngejarnya dalam time frame yang singkat. Kalau misal tiba-tiba momentumnya masuk terus kalian dikasih 30 atau 40 pips, ya hitung sebagai bonusan. Artinya apa? Kalian gak expect dia akan ngasih sebanyak itu, tapi kalau dikasih ya bersyukur. Alhamdulillah. Jadi pastikan kalian fokus dalam lower time frame-nya untuk mengonfirmasi setiap trade yang kalian jalankan. Aduh, saya nggak cocok nih dengan scalping. Nggak usah scalping. Kalian tunggu aja dalam level-level yang memang sudah lebih strong. Area yang warna merah nih kalian abaikan, itu bisa saja. Jadi fokus on the level yang memang sudah kita perhatikan. So, saya akan ulangin sekali lagi. Buy hari saya 2906, 2904 selama 2906 nggak di breakout dia 1, 2893, 2891 selama 2893 nggak di breakout dia 1, dan medium risknya saya 2836, 2834. Sell akan ada di 2919, 2921 selama 19 yang nggak di breakout dia 1, 2924, 2926 selama 24 yang nggak di breakout dia 1, dan medium risknya sama nggak berubah 5452. Ini adalah area medium risk saya. Kenapa? Karena all time high. Ya, this will be my all time high. So if this level breaks, tentu kita buy continuation, sama seperti 26. Seandainya 27-nya breakout, saya akan buy continuation juga. Sedangkan area zona merah, zona scalping, trade on scalping only, looking for lower time frame, manfaatkan 5-10 pips untuk getting the profit sudah cukup menurut saya. Semoga membantu buat teman-teman sekalian. Sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Jadikan map ini sebagai referensi. Bagi teman-teman grow account, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mapping ini ke dalam grup. Jadi kalian bisa tonton atau kalian bisa baca-baca lagi hasilnya. Bagi teman-teman di publik, kalian nanti bisa kembali menonton videonya karena saya akan pasti upload ya.